fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Selamat siang, datang lagi di podcast Suara Publik bareng aku Nadine Zahira yang akan membahas topik yang panas sekali di negara kita ini. Tapi podcast kali ini aku tidak sendiri nih teman-teman. Aku ditemenin sama Fahira Yasmin. Halo semuanya, aku Yasmin, aku menjadi co-host podcast Suara Publik. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang ruang publik digital yang sedang panas-panasan nih Nadine. Benar ini. Nah, jadi netizen ini lagi panas-panasnya tentang Omnibus Law. Jadi, pada podcast hari ini kita akan membahas tentang polemik Perpu Cipta Kerja dan aksi penolakan publik nih. Betul sekali ini. Mulai dari putusan konstitusi, respon pemerintah, hingga aksi demonstrasi mahasiswa kemarin nih yang sangat panas nih Min, di berbagai sosial media. Semuanya menjadi perbincangan di berbagai ruang ini, dari TikTok, dari Instagram, dari warung kopi hingga lingkungan kampus nih Min. Nah, dan Nadine, yang hari ini menariknya kita nggak hanya berdua nih. Kita kedatangan dua narasumber yang sangat keren yang akan memperkaya perspektif pada podcast hari ini. Bener nih Min. Jadi kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Setia Ananda SHMH. Halo Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Perkenalkan, nama saya Setia Ananda Putri, biasa jadi panggil Ibu Manda. Saya sebagai ahli hukum yang terkhusus pada bidang hukum tata negara. Senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami yang mau berterima kasih Bu karena sudah menyempatkan hadir di podcast kita siang hari ini. Nah, dan juga ada narasumber yang kedua nih, mahasiswa yang turun langsung nih waktu nih. demonstrasi kemarin. Kak Dia Monika dari Universitas Sriwijaya. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, salam kenal ya Ibu. Iya. Kak Monika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Monika, Ketua Dinas Polkasrat dari Universitas Sriwijaya. Dan terima kasih ya kakak yang sudah mengundang saya ke sini. Saya sangat senang sekali bisa ikut berdiskusi pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena kakak sudah menyempatkan waktunya pada podcast hari ini. Oke, ini kita mulai saja ya. Biar anak muda yang nonton di podcast kita siang hari ini makin penasaran nih. Oke, kita mulai dari dasar persoalannya dulu nih. Jadi pemerintah itu teman-teman menerbitkan Perpu Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi ini. Dan juga nih sekarang itu udah muncul sejumlah pertanyaan dari publik nih. Seperti ini, kenapa sih kok buru-buru banget? Terus ini dan yang paling krusial nih, apakah langkah ini benar-benar sejalan dengan putusan MK atau hanya di pemerintah aja nih Nadine? benar nih Min. Nah sekarang aku kepo banget nih sama sudut pandangnya Kak Moni. Kemarin aku lihat di Instagramnya Kak Moni ikut demo nih. Gimana sih Kak perasaannya? Tapi aku mau tanya nih, apa yang membuat mahasiswaku langsung merespon begitu cepat adanya Perpu Cipta Kerja ini Kak? Oke, sejujurnya banyak dari kami merasakan bahwa prosesnya tidak melewati partisipasi publik. MK kan sudah menetapkan bahwasannya untuk perbaikan Perpu itu, untuk undang-undang itu harus melibatkan masyarakat. Tapi kenapa ini tiba-tiba tanpa melibatkan masyarakat langsung tiba-tiba kok keluar tanpa ada dialog baru gitu. Nah, jadi selain soal proses ini, isi perpunya juga dianggap belum memberikan perbaikan dari sebelumnya. Jadi perasaan kami itu sama saja mengemas ulang yang lama sehingga seperti itulah tidak ada perbaikan bagi kami menurut kami. Jadi kami melakukan demonstrasi kemarin. Jadi karena tidak ada perubahan tadi di isi demo di isi Perpu Cipta Kerja itulah Iya benar. langsung. Iya benar Kak. Jadi tanpa ini juga tiba-tiba keluar, jadi kami itu agak kaget kan tanpa ada dialognya itu sendiri. Jadi itu tuh bukan hanya soal isi pasal ya Kak, tapi transparansi dan apakah masyarakat itu merasa dilibatkan dalam Cipta Kerja itu. Iya betul sekali Kak, banyak yang merasa suaranya itu tidak dihargai, jadi membuat reaksi kami itu muncul. Jadi rasa kami berbondong-bondong lagi ikut demo itu Kak. Jadi kami harus
harus tahu lah Kak, bahwasanya kenapa itu dikeluarkan tanpa harus melibatkan kami Kak di sana. Oke, sekarang kita beralih ke Ibu Manda. Bu, secara hukum kan sebenarnya dalam kondisi seperti apa nih pemerintah diperbolehkan menerbitkan Perpu ini? Oke, jadi menarik ya pembahasan kita ini yang lagi hangat nih, Perpu Cipta Kerja. Nah, jika kita berbicara tentang Perpu, terutama yang kemarin yang baru saja terjadi itu Cipta Kerja. Nah, jika kita berbicara dari perspektif hukum tata negara, sebenarnya hukum tata negara sendiri itu sudah mengatur dan tentang Perpu ini. Perpu ini standarnya itu sudah sangat jelas teman-teman semua. Yang mana Undang-Undang Dasar 1945 sendiri sudah memberikan kewenangan kepada Presiden dengan adanya untuk mengeluarkan Perpu ini. Namun sifatnya itu adalah extraordinary. Apa itu? Artinya yaitu kewenangan ini boleh saja dilakukan oleh Presiden ketika dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Nah, harus dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Yang mana kegentingan yang memaksa ini telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi pada pasal 138 tahun 2009 tentang pengujian undang-undang. Mungkin teman-teman bisa cek di HP masing-masing. Nah, yang mana itu tuh berisi 3 poin. Pertama, harus adanya kebutuhan hukum yang mendesak. Yang kedua, tidak adanya waktu lagi untuk melakukan legislasi ini secara prosedur yang sebenarnya. Dan yang ketiga, jika ditunda ini akan menimbulkan dampak yang serius untuk negara kita. Nah, dari kejadian kemarin itu tuh muncul pertanyaan kan dari masyarakat. Apakah keadaan ekonomi saat itu tuh benar-benar menunjukkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa? Nah, teman-teman, saya menyampaikan bahwa para ahli itu juga berpendapat bahwa keputusan pemerintah ini dengan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja ini masih bisa diperdebatkan. Kami melihat bahwa memang ekonomi itu memang tidak stabil. Namun, apakah kondisi itu tidak stabil itu sampai publik ini, masyarakat ini tidak tahu sama sekali dengan adanya Perpu ini? Tidak ada keterlibatan publik kan yang ada yang untuk dalam kebijakan yang dikeluarkan ini. Nah, itu tuh yang menjadikan pertanyaan dan bagi perdebatan sendiri bagi masyarakat dan sebagai kami juga ahli hukum. Namun yang harus digarisbawahi di sini, pemerintah itu tentunya tetap melihat bagaimana hukum itu berjalan dengan semestinya. Itu idealnya, teman-teman. Dengan adanya seperti mahasiswa tadi yang adanya demonstrasinya itu tuh menunjukkan bahwa hukum pemerintahan itu perlu ditata lebih baik, adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakatnya. Oke, jadi adanya keraguan juga dari kami sebagai ahli hukum kayak apakah ini benar-benar bagaimana ini prosedurnya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa seharusnya idealnya kebijakan itu tetap membutuhkan partisipasi masyarakat. Oke, memang dari perspektif teori hukum itu memang ada keraguan ya terhadap penerbitan Perpu ini. Iya, jadi memang ada keraguan karena kita tuh lihat putusan MK sebelumnya bahwa dia berpendapat bahwa kita ini partisipasi publik kita ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Namun seperti kita melihat seperti tadi, keputusan kebijakan baru yang dituangkan dalam Perpu ini tuh masih mengambil pasal-pasal yang lama yang menjadi kontroversi dari masyarakat. Nah, itu yang menjadikan keraguan. Kenapa pemerintah ini masih saja mengeluarkan sebuah pasal-pasal yang masih menjadi kontroversi dari masyarakat? Apa jawaban pasti dari pemerintah ini mengeluarkan kebijakan ini? Nah, itu rumit lah kita membicarakan penting. Tapi saya sangat tertarik kembali lagi dengan adanya demonstrasi yang dilakukan itu. Semoga pemerintah ini benar-benar menjalankan pemerintahan negara kita ini berdasarkan negara hukum yang mana sebagaimana mestinya. Oke nih, jadi dari sudutnya Ibu Manda dan sudutnya Kak Monik ini sangat berbeda sekali ya. Nah, kalau kita lihat di dinamika lapangannya sendiri nih, reaksi publik terhadap Perpu ini cukup cepat dan meluas nih. Mulai dari mahasiswanya, dari Kak Monik tadi yang di lapangan, serta pekerja, akademisi, sampai komunitas di lingkungan. Nah, semuanya memberikan respon yang cukup keras terhadap Perpu Cipta Kerja ini. Iya, benar. Dan juga ya, menariknya itu responnya nggak cuma muncul dari aksi demonstrasi aja, tapi di seluruh media sosial, di Instagram dan juga TikTok, banyak masyarakat itu yang merasakan kekecewaan. Jadi ruang konflik itu penuh dengan kritik, kekhawatiran dan juga ketidakpercayaan. Oke nih, Min. Sekarang aku mau tanya sama Kak Monik lagi nih. Oke Kak, dari sisi mahasiswa, dari sudut mahasiswa Kak Monik sendiri, dari ikut aksi demo kemarin, apa sih Kak kekhawatiran terbesar Kakak jika Perpu ini tetap diberlakukan tanpa direvisi nih Kak? Oke, yang paling terasa itu soal masa depan tenaga kerja Kak. Kenapa? Soalnya banyak pasal yang dianggap melemahkan perlindungan tenaga kerja, mulai seperti upahnya. Jadi upahnya itu kayak katanya tidak sesuai dengan
yang sudah dikerjakan tapi upahnya tidak sesuai. Oh iya. Dan juga kami tuh khawatir dengan lingkungan kami, merasa kayak ada ancaman yang tidak bisa ini. Jadi kami tuh agak khawatir bahwasannya dari lingkungan tadi sama dari upah tenaga kerja yang menurun tadi kan Kak. Jadi dari kualitas kerja tadi tidak sesuai sama upah nih ya, karena Oh, di iya. situ tadi. Iya betul sekali. Nah, mungkin itu dari perspektif kami, Monik nih. Kalau untuk dari perspektif Ibu Manda nih, dari hukum tata negara, apa dampak sosial politik jika pemerintah itu tetap memaksakan regulasi ini di tengah representasi publik Ibu? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang dampak ya, dampak ini telah melebar kemana-mana kan. Iya. Semua masyarakat itu mengalami kayak shock dari keputusan ini. Masyarakat dengan mahasiswa yang turun ke jalan, masyarakat yang beropini di dalam media sosial dimanapun mengeluarkan pendapatnya, dan masyarakat sipil dengan para buruh itu tuh berarti menunjukkan bahwa mereka itu tidak setuju dengan adanya kebijakan ini kan. Bukan hanya tentang prosedurnya yang tiba-tiba, tapi juga isi yang dari pasal-pasal itu yang masih kontroversial dari masyarakat. Nah ini tentunya berdampak dari kepercayaan masyarakat itu sendiri. Kepercayaan masyarakat kan akan berkurang kan kepada pemerintah. Memang itulah ketika adanya ketidakcocokan, kegesekan antara pemerintah dan keinginan rakyat sesuai dengan kebutuhan rakyat, itu kan akan menjadinya polemik lah bagi antara gesekan masyarakat dan pemerintah ini. Oke, pembahasan kita ini sangat menyerap energi sekali ya membahas topik cipta kerja ini. Apalagi kita kedatangan dua narasumber yang sungguh hebat ini. Nah, jadi betul ini pada akhirnya kebijakan publik yang baik bukan hanya dilihat dari visinya saja, tapi juga dari prosesnya. Apakah transparan, apakah melibatkan masyarakat, apakah memberi ruang dialog tadi nih. Nah, itu semua bagian dari kualitas demokrasi kita. Nah, sebelum kita tutup, kita mau mendengar nih pesan singkat dari dua narasumber kita yang sangat keren ini untuk para pendengar nih Nadine. Benar, apalagi anak-anak muda yang menonton podcast kita siang hari ini ya, Mir. Betul banget. Oke, kalau dari sini, aku mau dengar pesan dari Ibu Manda dulu. Oke, jadi pesannya mungkin dari saya sederhana ya. Sebagai masyarakat, kita hidup bernegara, di bangsa Indonesia dengan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Saya ingin masyarakat ini jangan menyebarkan suaranya. Suara kita itu penting, teman-teman semua. Jangan menyederhanakan suara kita sendiri. Suara kita sangat penting. Satu suara itu sangat penting. Tetaplah kalian bersuara terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tetap awasi kebijakan-kebijakan tersebut. Namun kalian harus meriset terlebih dahulu, benar atau tidak kebijakan ini. Berlandaskan hukum apa? Apakah hukum ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara kita? Dan apakah itu bisa diterima oleh masyarakat? Apa kita sebagai masyarakat itu setuju dengan kebijakan itu? Kita harus tetap mengawasinya. Jangan sampai ada terjadi gesekan yang miskom antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kita bisa menjalani demokrasi secara seutuhnya. Dan dari pengguna media sosial nih, karena sekarang malam banget ya media sosial tuh dengan adanya berita ini, narasi hoax itu benar-benar melebar kemana-mana. Iya. Yang itu tuh narasi itu bisa menyesatkan kita dan bisa memperbelah negara kita. Gesekan masyarakat pemerintah terus terjadi karena ada penyebaran hoax ini. Nah maka itu berbijak-bijaklah kita semua dalam penggunaan media sosial. Sebelum berpendapat, sebelum meng-share ulang, sebelum membagikan kepada teman-teman kita, alangkah baiknya riset terlebih dahulu, pastikan agar pemahaman kita tuh benar seutuhnya terhadap apa yang lagi kita bahas dan kita tahu arah pembahasan kita ini kemana dan tetap awasi kebijakan pemerintah. Benar nih. Nah, mungkin aku sekarang mau dengar nih pesan singkat dari Kak Monik. Buat ini untuk pesan teman-teman negara, Iya. buat teman-teman mahasiswa dan masyarakat luas, kalian harus tetap berpikir kritis. Suara kalian itu penting dan berkritik bukan berarti melawan, tapi bagian dari menjaga agar kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat. Nah, tapi ingat, kita sampaikan dengan sopan santun dan tanggung jawab. Jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang di luar, karena dari provokasi itu bisa menyebabkan banyak sekali yang perpicuan demo ini yang bisa menyimpang. Ya betul sekali, bisa menyimpang gara-gara banyaknya provokasi ini. Oke, mungkin itu saja. Boleh. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. hidup rakyat Indonesia. Wah, Kak Monik sangat berenergi sekali ya di penutupan podcast kita siang hari ini. Terima kasih banget nih Ibu Manda dan Kak Monik telah menyempatkan hadir di podcast kita siang hari ini ya, Min. Telah meluangkan waktunya supaya datang ke sini. Dan juga nih untuk semua pendengar podcast Suara Publik, terima kasih sudah menyimak. Semoga podcast ini memberikan pemahaman baru nih untuk kalian semua. Benar ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita terus menjadi bagian dari masyarakat yang sadar, aktif dan berani bersuara dan bijaksana. Bye semuanya.
tetap sehat, tetap waspada, dan pada informasi soal. Sampai jumpa di Podcast Suara Publik. Bye bye.